Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur untuk kebaktian onsite yang boleh dilakukan pada hari ini. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan kesukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak tidak bagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, saudara, dahulu kala ada seorang petani miskin yang punya kuda hitam yang sangat gagah. Lalu kemudian ada seorang yang sangat kaya menghampiri petani miskin tersebut, menginginkan kuda hitam itu, lalu ingin berniat untuk membeli kuda hitam yang gagah itu, saudara. Nah, saudara, ternyata si petani miskin ini menolaknya karena ini kuda hitam satu-satunya, kuda hitam kesayangannya. Jadi tidak dijual, not for sale, ya, cuma satu-satunya kesayangan saya. Nah, saudara, keesokan harinya sesuatu terjadi, ternyata kuda hitam kesayangannya itu kabur, saudara, keluar dan tidak balik lagi. Si petani miskin itu menyesal, aduh malang sekali nasibku, tahu gitu dijual kemarin sama orang kaya, tetapi ya sudahlah, jalani aja kehidupan ini. Nah, saudara, kemudian beberapa hari kemudian ternyata kuda hitam itu pulang ke rumah membawa 5 ekor teman-teman yang lain, saudara. Lalu kemudian syukurlah datang bahkan membawa teman-temannya. Indahnya hidup ini, si petani miskin itu bersyukur. Saking senangnya saudara-saudara karena jumlah kudanya tadinya 1 kemudian menjadi 6. Maka dia mengajari anaknya yang sudah remaja untuk naik kuda. Wah, ini kalau kudanya 1 saya doang yang naik. Karena berhubung ada 5 anak remaja yang sudah besar itu diajarinya naik kuda. Kamu harus bisa berkuda ya. Cowok kok gak bisa berkuda, ayo naik kuda ya. Nah, suatu hari saudara terjadi sesuatu. Anak yang naik kuda itu kemudian jatuh dan kemudian tulangnya patah di bagian kaki dan tangan. Aduh, tahu gitu gak diajarin naik kuda. Aduh, malang bener nasibku. Tapi gak apa-apa, inilah hidup, jalani saja. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian negara memberikan informasi, memberikan himbauan bahwa terjadi peperangan dan menuntut untuk setiap warganya, anak-anak usia 12 tahun ke atas ikut berperang, saudara.
Lalu dia berkata bahwa waduh anak saya jangan-jangan juga disuruh ikut perang, tetapi dikasih syarat. Dengan syarat tubuhnya harus sehat dan tidak boleh ada tulang yang patah. Aduh syukurlah. Untung anak saya tulangnya patah. Ya. Mau dilanjutin terus saudara? Saudara, antara penderitaan dan kebahagiaan, saudara saling berlomba, saling berperang satu dengan yang lain. Dan kisah tadi mengisahkan bahwa adanya, saudara, penderitaan jangan terlalu terpuruk karena ada kebahagiaan yang mengintip. Tunggu aja sebentar lagi, nanti ada kebahagiaan mengintip dan kamu akan lepas dari penderitaan itu. Lalu kalau senang, bahagia juga jangan terlalu senang. Kenapa? Karena suatu hari kelak ada kependeritaan itu akan mengintip. Was-was ya, mawas diri, jangan terlalu sombong, jangan terlalu senang. Jadi saudara ada penderitaan dan kebahagiaan itu saling berperang, saling menguasai satu dengan yang lain. Nah saudara sekilas kita melihat ini ajaran yang cukup baik. Tetapi ada bahaya dan ada kelemahannya. Yaitu saudara antara penderitaan dan kebahagiaan mana yang lebih kuat. Saudara mereka akan mengatakan bahwa ini terjadi sebuah keseimbangan. Tetapi puji Tuhan, saudara di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan tidak mengatakan hal seperti ini. Betul ada penderitaan, betul ada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sukacita itu harusnya lebih berkuasa daripada penderitaan. Harusnya terang itu akan menguasai kegelapan. Betul, masing-masing bisa saling mengintip satu dengan yang lain, tetapi jangan lupa suatu hari kelak kebahagiaan dan sinar yang terang itu akan bersinar sehingga kegelapan itu tidak lagi bisa menguasai. Itulah indahnya kekristenan. Nah saudara-saudara dengan paradigma seperti inilah, dengan konsep yang seperti inilah, mari kita melihat perikop yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 tadi. Saudara konteksnya, saudara sepanjang pasal 7, pasal 8, Yesaya menyampaikan berita penghukuman, penderitaan kepada bangsa Yehuda karena mereka tidak hidup menurut jalan Allah. Bahkan rajanya, saudara, menuruti hawa nafsu, tidak hidup di jalan yang benar, Raja Ahaz. Nah saudara oleh sebab itu, saudara, karena hidup mereka sangat rusak, sangat hancur seperti itu, Tuhan memberikan penghukuman, berita tentang penghukuman dan penderitaan kepada bangsa Yehuda. Raja Ahaz sangat jahat sekali, mempersembahkan anaknya sendiri menjadi persembahan korban untuk dewa. Lalu dia mengandalkan kekuatan dari bangsa lain, bukan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Suruh ikut cara Tuhan, menolak. Dia ikut punya cara sendiri, tetapi bergantung pada bangsa lain atau bangsa Asyur pada saat itu. Nah saudara-saudara itu sebabnya bangsa Yehuda dinubuatkan akan mengalami kehancuran. Akan mengalami kegelapan, akan mengalami penderitaan. Kita lihat di dalam pasal yang ke-8 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara, ini kondisi yang sangat suram, sangat mengenaskan, sangat gelap. Inilah yang diberitakan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, saudara. Tetapi, saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Ketika dia memberitakan penghukuman, selalu ada kasih setia dan anugerah yang mengintip. Di balik kesuraman, kegelapan yang menyekam, ada kebahagiaan besar, ada sukacita besar, ada pengharapan yang juga dinubuatkan. Kita lihat di ayat 23 pasal yang ke-8 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya mereka mengalami seperti itu. Kemudian dilanjutkan ayat pertama, ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Tidak dibiarkan mereka selamanya mengalami kegelapan. Tidak dibiarkan mereka selamanya mengalami penderitaan. Tetapi ada sebuah janji yang luar biasa. Ada sukacita yang besar. Ada kebahagiaan yang besar. Yang nantinya akan mengalahkan kegelapan itu. Di mana terang itu akan terus bersinar, saudara. Pertanyaannya, gimana cara Tuhan mewujudkan sukacita dan kebahagiaan yang besar itu? Gimana caranya? Tiba-tiba dimunculkan terang, saudara, ada cara yang luar biasa indahnya atau cara yang ajaib. Dikatakan ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, kita tahu dan familiar sekali dengan ayat ini, bukan? Inilah yang dapat menjawab kegelapan di mana Sang Putra Yesus Kristus itu, Sang Mesias itu yang harus dilahirkan untuk menjawab kegelapan dan akan menjadi terang dunia yang terus bersinar menyinari mereka yang sedang di dalam kegelapan karena dosa mereka. Yesuslah namanya. Bukan hanya untuk umat Israel atau umat Yehuda pada saat itu. Tetapi untuk setiap kita, setiap manusia yang hari ini sedang mengalami kegelapan. Hari ini sedang mengalami kesuraman, kekelaman. Yesus Kristuslah jawabannya. Dialah terang yang bersinar itu. Yesus Kristus yang dapat membereskan dan mendatangkan sukacita. Dan kita yang sudah percaya, kita bisa berkata amin, bukan? Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, saudara, pertanyaannya gimana cara Yesus Kristus membereskan semua persoalan itu? Atau saudara, mengapa Yesus Kristus itu bisa melakukan hal demikian? Ada kualifikasi seperti apa sehingga hal tersebut bisa diwujudkan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Yesus Kristus? Saudara, kita fokus ke ayat yang kelima tadi. Saudara, kata yang pertama, saudara, dikatakan, saudara, penasehat yang ajaib. Fokuskan dengan satu kata, ajaib. Saudara, kita mungkin familiar dengan lagu Penasehat Ajaib, maka ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Saudara, kalau kita lihat dari terjemahan daripada aslinya, saudara, maka sebenarnya ajaib dan penasehat itu satu persatu disebutkan. Jadi ada ajaib, ada penasehat. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ini lebih baik digabung penasehat ajaib, berarti nasihatnya ajaib. Tetapi ada juga versi yang lain bahwa ajaib sendiri, penasehat sendiri. Misalnya kita lihat di dalam King James Version. Di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ada 5 sifat. Kemudian terjemahan lama, saudara, di dalam terjemahan lama juga dikatakan, dan namanya pun disebut oranglah ajaib, bicara. Nah, bicara di sini itu berarti menasehati, berarti penasehat ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa masa kini. Ajaib, bicara, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kekekalan, Raja Salam, Raja Shalom. Nah,
Berarti saudara kalau kita mengambil terjemahan yang dipisah seperti ini, berarti ajaib itu dipisahkan dengan penasehat. Jadi ada keunggulan tersendiri daripada yang namanya ajaib itu. Sehingga saudara terjemahannya berarti bukan penasehat yang ajaib, meskipun memang betul nasihatnya ajaib, tetapi ini lebih daripada sekedar nasihat yang ajaib. Berarti terjemahannya adalah putra ajaib atau anak ajaib. Wah, ini saudara ya. Sudah ada lagunya bukan? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Jadi benar-benar Yesus Kristus itu adalah ajaib. Dia adalah putra yang ajaib, dia adalah anak yang ajaib. Nah, maka dari persoalan tadi yang saya paparkan, begitu gelapnya, suramnya, segala hal yang terjadi di tengah dunia ini, perlu ada sosok yang bisa membereskan semua ini. Nah, sosoknya siapa? Sosoknya harus punya kualifikasi, dia punya kriteria adalah ajaib. Kalau tidak ajaib, mana mungkin bisa membereskan persoalan seperti ini, bukan? Raja demi raja, presiden demi presiden pun tidak mungkin bisa membereskan persoalan gelapnya dosa manusia. Tetapi harus ada pribadi yang ajaib itu yang datang membereskan persoalan ini. Nah, sekarang saudara, hal apa saja yang kita bisa lihat dari keajaiban Yesus Kristus itu? Yang pertama-tama saudara, Yesus Kristus ajaib di dalam kelahirannya. Yesus Kristus begitu ajaib sehingga waktu dia lahir, dunia atau sejarah itu terbelah menjadi dua. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sampai penanggalan kita pun saudara memakai penanggalan Yesus Kristus lahir di tengah dunia. Orang dunia pun kagum dengan sosok yang satu ini. Ini sosok siapa? Bisa membelah antara sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ini dunia yang melihat. Nah, saudara-saudara, bagi kita orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan harusnya bisa melihat lebih kagum daripada dunia melihat. Lihatnya seperti apa? Sudah dalam perjanjian lama itu ada ratusan nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Bahwa suatu hari kelak ada Mesias yang akan lahir itu. Ada putra yang lahir itu. Dan masih banyak nubuatan-nubuatan yang lain. Bahkan selama Yesus hidup di tengah dunia. Bahkan Yohanes Pembaptis juga dinubuatkan yang mengarahkan kepada Mesias itu. Semua nubuatan itu ada di dalam perjanjian lama. Dan ajaibnya adalah Yesus Kristus betul-betul menggenapi nubuatan tersebut. Tanpa meleset satu kali pun saudara. Tidak boleh ada satu nubuat yang salah. Berarti dari ratusan nubuat semuanya tergenapi, ini sangat ajaib. Bagaimana mungkin ada seorang sosok yang akan lahir, ada nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Saudara, ini siapakah ini kalau bukan pribadi yang ajaib? Sangat luar biasa sekali saudara. Yesus Kristus lahir menggenapkan nubuatan perjanjian lama, ratusan nubuatan. Itulah bukti dia ajaib. Kita lihat contohnya misalnya di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan dinamakan Immanuel. Saudara, ini nubuatan yang kemudian digenapi dan kemudian cara kelahirannya pun adalah ajaib. Adakah orang di dunia ini dilahirkan oleh seorang perawan tanpa suami? Tetapi Yesus Kristus dilahirkan dengan cara seperti itu, saudara-saudara. Bahkan dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ini di luar nalar, bukan tidak masuk akal, tetapi supranatural. Ada hal yang masuk akal rasional, ada hal yang tidak masuk akal irasional. Saudara, kita tidak percaya irasional.
Tetapi ada hal yang sifatnya supra-rasional, supranatural, saudara. Di mana Yesus Kristus lahir dengan cara yang supranatural, supra-rasional. Tidak mungkin ada seorang di dunia ini lahir dari perawan. Tetapi Yesus dilahirkan dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bahkan Maria juga bertanya seperti itu, bukan? Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Hanya satu kata yang memberikan kesan terhadap kelahiran Yesus, yaitu ajaib. Yang kedua, saudara-saudara, keajaiban Yesus Kristus yaitu ajaib di dalam sifat dan ajaran-ajarannya. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah manusia. Yesus juga adalah Allah. Ini sifat seperti apa? Tidak ditemukan di dalam pribadi yang lain. Kita adalah manusia, kita bukan Allah. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah manusia 100%. Yes, tetapi juga Allah 100%. Satu pribadi, tetapi dia punya dua hakikat. Manusia 100%, Allah 100%. Yesus Kristus bisa sedih, bisa menangis, bisa lapar, saudara. Tetapi dia juga bisa melakukan mujizat seperti Allah melakukannya. Dia membangkitkan Lazarus. Oh, luar biasa, saudara. Dia punya sifat keilahiannya sehingga waktu dia meredakan angin ribut, murid-murid berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid pada saat itu takjub, yang tadinya ngelihat gurunya tertidur, lalu meredakan angin ribut, sampai angin ribut itu bisa taat dan kemudian hening. Siapa gerangan orang ini? Nah, saudara-saudara, selain berkuasa, Yesus juga sangat cerdas dan berhikmat, saudara. Waktu menghadapi perdebatan-perdebatan, selalu ada bisa menjawab jebakan-jebakan dari orang Farisi. Bahkan orang-orang itu terpukau, ini siapa pribadi yang seperti ini? Murid-muridnya terus bertambah, rela ikut dia dari pagi sampai malam, saudara. Pribadi yang penuh dengan karisma yang luar biasa, namun hatinya penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih. Dia tidak membiarkan orang kelaparan, memberikan mujizat kepada ribuan orang, bahkan belasan ribu orang pada saat itu. Ini pribadi siapa? Sehingga di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-15 dikatakan, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukan berarti kita ikut Yesus, kita nggak usah belajar, saudara ya. Kita harus belajar, kita bukan Yesus, kita harus belajar Alkitab, bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi sampai orang sangat salut sekali dengan Yesus Kristus. Kok bisa punya kecerdasan seperti ini? Tidak masuk di dalam seminari Yahudi pada saat itu, tetapi kecerdasannya sangat luar biasa, sangat brilian sekali. Lalu kemudian di bagian yang lain, saudara, di ayat 47-48 Lukas 19, dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pengen mereka eksekusi tapi bingung gimana caranya. Karena apa? Karena fansnya sudah semakin banyak, rakyat sampai terpikat dengan sosok Yesus Kristus ini. Oh, luar biasa, saudara, kecerdasan sifat-sifatnya sangat ajaib. Dan yang terakhir, yang ketiga, keajaiban Yesus Kristus itu terlihat dari mana? Yaitu ajaib dalam menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang luar biasa dinyatakan kepada setiap kita. Yesus Kristus pribadi yang ajaib, punya kepandaian yang ajaib, punya sifat-sifat yang ajaib, lalu rela turun ke dunia, saudara-saudara, mencari orang yang berdosa seperti saudara dan saya, lalu menyerahkan nyawanya untuk mati bagi setiap kita.
inilah kasih yang ajaib. Luar biasa saudara-saudara. Kasih yang seperti ini tidak ditemukan di dalam kasih manusia. Tidak pernah ditemukan di kasih manapun, di belahan dunia manapun. Selain daripada Yesus Kristus, Sang Putra itu datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Saudara, tidak mungkin kita punya anak kita serahkan kepada orang, bukan? Untuk disakiti. Untuk sebagai ganti kesalahan daripada orang lain. Apalagi anak satu-satunya, saudara. Tidak mungkin kita akan melakukan hal seperti ini. Kecuali hanya Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya. Mati di atas kayu salib. Supaya kita hidup. Dia rela mati supaya kita hidup. Inilah kasih yang tidak masuk akal. Kata Francis Chan, seorang penulis buku dan seorang pendeta yang terkenal. Dia berkata inilah crazy love. Cinta yang melampaui akal. Melampaui akal. Bukan tidak masuk akal tetapi melampaui akal. Tidak mungkin kita bisa pikirkan kasih yang seperti ini. Selain daripada kasih Allah yang rela turun ke dalam dunia. Oleh karena itu Yesaya menyimpulkan di ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan itu maksudnya ada cinta, kasih, gairah, hasrat yang dari Tuhan. Hasrat yang kudus yang dari Tuhan. Yang hanya bisa melakukan hal ini. Tidak mungkin dari manusia sehebat apapun. Sudah luar biasa sekali, saudara. Ketika kita merenungkan akan hal ini, kita bisa takjub, kita punya Allah yang ajaib. Allah yang ajaib itu menyatakan kasih-Nya yang sangat ajaib bagi setiap kita. Maka kita pun juga harus didorong, saudara, bagaimana seharusnya respon yang tepat. Bukan hanya takjub dan heran, saudara, tetapi ada langkah-langkah berikutnya, saudara. Apa respon kita ketika kita sudah mengalami kasih yang ajaib itu? Nah, saudara-saudara, hal yang menarik, Yesaya menuliskannya itu seorang anak telah lahir. Bukan akan lahir, padahal itu nubuatan 700 tahun sebelumnya. Harusnya, kalau kita tahu dari runtutan historinya, saudara, bahwa seorang anak akan lahir. Nah, ini ada banyak, saudara, tafsiran-tafsiran. Kenapa ya Yesaya itu mengatakan seorang anak telah lahir? Atau mungkin dia mendapatkan penglihatan pada saat itu, lalu kemudian sudah mendapatkan penglihatan. Tetapi saya tertarik dengan satu penjelasan. Kenapa Yesaya menuliskan bahwa seorang anak telah lahir? Sepertinya lampau, bukankah nubuatan itu belum terjadi pada saat itu? Nah, katanya seperti ini, saudara-saudara, karena Yesaya itu begitu yakin akan nubuatannya itu, sehingga ia menuliskannya seolah-olah itu sudah terjadi. Saking yakinnya, dia meyakini bahwa nubuatan ini akan terjadi dan pasti akan terjadi, padahal 700 tahun lagi, saudara. Sangat besar sekali imannya. Dan dia sangat yakin sekali bahwa ini pasti terjadi. Bahwa suatu hari kelak ada pribadi yang ajaib. Dan ada pribadi ajaib yang memberikan kasih yang ajaib bagi setiap kita. Aku yakin sekali, aku tulis seperti ini. Oh, sangat luar biasa, saudara, imannya, saudara. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, bagi setiap kita yang kita sudah hidup 2000 tahun sesudah Yesus lahir, betulkah kita punya keyakinan yang faktanya sudah jelas, bukti-bukti sudah jelas, di mana ada 2000 tahun yang lalu ada Sang Mesias, anak yang ajaib itu sudah lahir menjadi juru selamat dunia. Betulkah kita punya iman? Betulkah kita punya keyakinan bahwa ini betul-betul sudah terjadi?
Dan bukan hanya kita yakin akan fakta tersebut, tetapi apakah kasih yang ajaib itu masih berdampak di dalam hidup kita? Apakah kasihnya yang ajaib masih berdampak untuk hidup saudara? Apakah kasihnya yang ajaib berdampak untuk hidup saya? Renungkan dua pertanyaan ini, saudara-saudara. Yang pertama, apakah ada perubahan yang ajaib? Ketika kita sebelum kenal kasih yang ajaib. Dan ketika kita sudah mengenal kasih yang ajaib itu. Kalau dulu sebelum kenal kasih yang ajaib, berbicara kotor, maki-maki orang, marah meledak-ledak. Bagaimana setelah kita sudah mengenal kasih yang ajaib itu? Adakah ketertarikan dengan hal rohani? Adakah perubahan di dalam sikap hati kita ketika kita beribadah? Adakah ketertarikan kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Adakah ketertarikan untuk kita melayani Tuhan dengan lebih lagi? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa Allah masih bertindak dengan cara yang ajaib di masa depan kita? Apakah kita masih suka khawatir tentang masa depan? Apakah kita percaya terhadap janji Tuhan? Atau kita hanya mengikuti berita tahun depan ada resesi katanya seperti itu, lalu kita gelisah. Aduh Tuhan, ini bagaimana? Suram deh ini bangsa kita. Tetapi bukankah janji demi janji Tuhan wujudkan? Janji yang ajaib itu Tuhan sudah nyatakan. Dan seharusnya ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat janji yang begitu mulia itu sudah Tuhan nyatakan. Buat apa kita takut dan khawatir lagi, saudara-saudara? Dan Tuhan masih bertindak untuk melakukan cara-cara yang ajaib di hari depan kita. Amin, saudara. Hilangkan kekhawatiran, berganti dengan firman, dan percaya terhadap janji Tuhan. Bukankah selama pandemi Tuhan bertindak dengan cara yang ajaib? 3 tahun, saudara melihat penyertaan Tuhan bukan? Dan akhirnya, puji Tuhan, waktu pandemi suram, ada kebahagiaan mengintip. Nah ini buktinya sekarang sudah onsite. Kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa bersekutu bersama. Saudara, ini janji Tuhan, Tuhan genapi, pakailah ini modal untuk kita melihat masa depan. Masa depan katanya resesi, gak usah khawatir. Lihat janji Tuhan selama pandemi, ternyata Tuhan pegang janjinya, Tuhan setia. Lalu kemudian kita hadapi dengan penyertaan Tuhan. Percayalah, Tuhan yang ajaib dan kasih-Nya yang ajaib itu akan terus menopang dan menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita tenang sejenak. Kita beresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Sekaligus ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Katakan dengan sungguh, ku percaya janjimu ajaib, terukir kehidupanku, ku berserah
percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Mari kita duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita bersyukur untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh menerimanya, ada berkat rohani yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Dan kaitannya dengan firman Tuhan tadi, inilah janji yang Tuhan sudah nyatakan, janji yang begitu mulia. Sang anak sudah diberikan buat setiap kita. Ingat kembali akan cinta kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian pada satu bukit dan kita boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus.